Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Kinkin dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok pertemuan 7 kelas A dengan materi pendekatan penelitian ilmu komunikasi akan menjelaskan materi kami. Sebelumnya, perkenalkan, kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Alexander Agustinus, Beril Natanda Utomo, Nabila Oktaviona, dan Saskia Rahmawati. Dan ini adalah topik yang akan kami bahas. Pertama ada penjelasan pendekatan penelitian ilmu komunikasi, tinjauan mengenai pendekatan penelitian ilmu komunikasi, media pendekatan penelitian ilmu komunikasi, lalu ada studi kasus dan data masalah, lalu juga ada kaitan antara subbab dan data masalah, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Dan ini adalah referensi yang kami pakai. Yang pertama ada buku dari Earl Baby yang berjudul The Practice of Social Research, edisi ke-14, dan juga ada buku dari Creswell yang berjudul Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach, edisi ke-5. Chapter pertama tentang penjelasan pendekatan penelitian ilmu komunikasi. Yang pertama adalah pendekatan penelitian menurut Earl Baby. Penelitian biasanya melalui 3 proses utama, yaitu eksplorasi, deskripsi, dan penjelasan hasil. Pendekatan penelitian secara klasik melibatkan 3 komponen utama, yaitu variabel independen dan dependen, tahapan pre-testing dan post-testing, serta kelompok eksperimen dan kontrol. Variabel independen memengaruhi variabel dependen atau variabel lainnya, sedangkan variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen. Tahap pretest dan posttest dilakukan untuk mengukur subjek dalam variabel terikat pada pretest dan variabel independen pada posttest. Kelompok eksperimen diberi stimulus eksperimen, sedangkan kelompok kontrol menyerupai kelompok eksperimen. Eksperimen berbasis web dan eksperimen alami mulai digunakan dalam penelitian, terutama dalam ilmu sosial. Lalu ada jenis pendekatan penelitian menurut Earl Baby. Metode penelitian yang umum digunakan adalah kuantitatif, kualitatif, dan penelitian tindakan kelas atau PTK. Metode kuantitatif melibatkan pengumpulan data numerik dan analisis statistik, sedangkan metode kualitatif melibatkan pengumpulan data non-numerik dan analisis deskriptif. Sedangkan PTK adalah metode penelitian yang dilakukan oleh guru untuk memperbaiki praktik pembelajaran di kelas. Selain itu, dalam ulasan metode penelitian kualitatif juga dikenalkan beberapa metode yang menggunakan basis data online seperti digital ethnography dan systematic review. Selanjutnya, ada pendekatan kualitatif menurut Baby. Penelitian kualitatif lebih sering digunakan dalam isu-isu sosial, termasuk komunikasi. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai pengamat di lapangan dan harus memperhatikan istilah reaktivitas, yaitu perubahan perilaku atau respon subjek penelitian akibat fakta yang diketahui. Objektivitas juga penting dalam penelitian kualitatif untuk menghindari pandangan kelompok tertentu. Beberapa paradigma dan teori yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif adalah antara lain yaitu seperti naturalisme, etnografi, dan etnometodologi, dan grounded theory. Metode penelitian kualitatif juga dapat menggunakan studi kasus, etnografi institusional, dan participatory action research, dan proses penelitian kualitatif meliputi persiapan, wawancara, penentuan kelompok penelitian, dan pengolahan data. Penelitian kualitatif memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri, seperti fleksibilitas dan sulitnya menganalisis data secara statistik. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya masih di pendekatan kualitatif by Baby. Pendekatan kualitatif melibatkan pengamatan langsung di lapangan dan beberapa teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dokumentasi, dan diskusi kelompok terfokus. Peneliti harus membangun hubungan baik dengan subjek penelitian dan memiliki rencana penelitian yang jelas. Penelitian kualitatif juga memiliki kelebihan seperti fleksibilitas dalam mengubah desain penelitian dan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan metode lainnya.
Namun, kekurangan dari kualitatif adalah sulit untuk mendeskripsikan angka statistik dan faktor-faktor seperti keabsahan dan keandalan data menjadi hambatan tersendiri. Data-data dalam metode kualitatif dapat dianalisis dengan beberapa seperti analisis lintas kasus, berorientasi pada variabel, berorientasi pada kasus, Gonderdate teori, dan yang terakhir kooperatif konstan. Oke, boleh di next. Nah, pendekatan kualitatif dalam penelitian menggunakan persepsentasi numerik dan manipulasi observasi untuk mendeskripsikan fenomena yang ada. Ada beberapa bentuk analisis dalam pendekatan kuantitatif, seperti analisis univariat dan analisis bivariat. Dalam model pendekatan penelitian kuantitatif, turut dikenal istilah seperti disper dan defisiasi standar. Pengukuran kuantitatif juga melibatkan variabel yakni continue dan discrete. Penyajian data kuantitatif dapat menggunakan tabel kontingensi yang bisa menghubungkan antara variabel satu dengan lainnya dalam bentuk distribusi dan persentase. Oke, selanjutnya pendekatan kuantitatif by Creswell. Penelitian kuantitatif memiliki tujuan yang berbeda dengan pendekatan kualitatif. Perbedaan ini dapat terlihat dari penggunaan bahasa, fokus, dan cara membandingkan variabel-variabel yang ada. Desain penelitian kuantitatif mencakup variabel dalam penelitian serta keterkaitannya, partisipan, dan juga lokasi penelitian. Penelitian kuantitatif dimulai dengan identifikasi variabel, kemudian menggunakan model visual untuk mempresentasikan masing-masing variabel tersebut. Dengan model inilah, hubungan antara variabel dapat diukur dan diamati oleh peneliti. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya masih di pendekatan kuantitatif by Creswell. Terdapat beberapa komponen utama dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama, menggunakan kata-kata yang mengidentifikasikan maksud penelitian. Yang kedua, mengidentifikasi teori, model, dan kerangka konseptual. Yang ketiga, mengidentifikasi variabel independen dan dependen. Yang keempat, menghubungkan kedua jenis variabel dengan menunjukkan keterikatannya. Yang kelima, mengurutkan variabel independen hingga dependen. Yang keenam, menetapkan jenis strategi penelitian tertentu, bisa berupa survei atau eksperimen. Yang ketujuh, menemukan partisipan dan lokasi penelitian. Dan yang terakhir, menentukan variabel kunci, menetapkan definisi dan istilah yang akan digunakan. Oke, selanjutnya masih di pendekatan kuantitatif by Creswell. Pernyataan dalam penilaian kuantitatif harus mencakup pernyataan tujuan yang lengkap, mulai dari menggunakan kata hubungan, mendefinisikan istilah penelitian, menentukan sampel, hingga mengurutkan sampel-sampel yang ada. Berbagai perbandingan yang nantinya akan dilakukan juga harus diidentifikasi dengan baik. Nah, berkaitan dengan partisipan dalam eksperimen, maka perbandingan juga harus dilakukan seperti unit analisis. Nah, unsur-unsur penelitian yang ada juga dapat digunakan sebagai media pendekatan penelitian. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sekarang kita lanjut ke chapter 2, yaitu tinjauan mengenai pendekatan penelitian ilmu komunikasi.
Next. Tinjauan pendekatan peneliti ilmu komunikasi dari buku Earl Brebbe, yaitu The Practice of Social Research 15th editions, memberikan gambaran tentang proses penelitian, termasuk pentingnya teori, etika, dan pengukuran dalam penelitian sosial. Buku ini mencakup metode penelitian kuantitatif dan kualitatif, termasuk survei, eksperimen, dan penelitian lapangan. Pentingnya desain penelitian dan perlunya merencanakan dan melaksanakan proyek penelitian dengan hati-hati juga ditekankan dalam buku ini. Lalu yang kedua ada buku dari John W. Creswell, yaitu Research Design, Quantitative, Qualitative, and Mixed Method Approach, 5th edition. Yang dalam itu memberikan gambaran tentang komprehensif tentang desain penelitian termasuk pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Buku ini menekankan pentingnya memilih desain penelitian sesuai untuk pertanyaan penelitian tertentu dan memberikan panduan tentang cara melakukannya. Buku ini juga mencakup penelitian dengan metode campuran yang menghubungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Buku ini juga memberikan panduan praktis tentang cara mengumpulkan dan menganalisis data menggunakan berbagai metode penelitian. Next. Lalu ada chapter 3 yaitu media pendekatan penelitian ilmu komunikasi. Next. Jadi media pendekatan penelitian ilmu komunikasi itu pengertiannya adalah perangkat atau alat yang digunakan atau alat yang dipakai untuk mengumpulkan data atau informasi yang terkait dengan maksud penelitian. Dari buku The Practice of Social Research 4th edition by Earl Brebbe dan buku Research Design 5th edition by John W. Creswell, kedua buku tersebut memberikan gambaran umum tentang proses penelitian, termasuk pentingnya teori, etika, dan pengukuran dalam penelitian sosial. Lalu kedua buku tersebut juga mencakup metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, termasuk survei, eksperimen, dan juga penelitian lapangan. Next. Lalu yang pertama itu ada eksperimen, yaitu metode eksperimen merupakan satu-satunya metode penelitian yang dianggap paling dapat menguji hipotesis hubungan sebab akibat atau paling dapat memenuhi validitas internal. Metode eksperimen merupakan rancangan penelitian yang memberikan pengujian hipotesis yang paling ketat dibanding jenis penelitian yang lain. Lalu ada analisis konten, yaitu konten analisis adalah teknik penelitian kualitatif dengan menekankan keajekan isi komunikasi, makna isi komunikasi, pembacaan simbol-simbol, dan pemaknaan isi interaksi simbolis yang terjadi dalam komunikasi. Lalu ada survei. Survei adalah teknik pengumpulan data atau informasi pada populasi yang besar dengan menggunakan sampel yang relatif lebih kecil. Dan metode ini juga dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap suatu proses yang tengah berjalan atau berlangsung. Lalu yang terakhir ada meta-analisis. Meta-analisis adalah suatu teknik yang digunakan untuk merangkum temuan dua penelitian atau lebih yang bertujuan untuk menggabungkan, meninjau, dan meringkas penelitian sebelumnya. Next. Lalu ada contoh kasus. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Contoh kasus ini dari solopost.com, yaitu solo fenomena fear of missing out atau FOMO tengah menghinggapi generasi muda di Indonesia. Karena itu, kalangan disarankan mengurangi akses ke media sosial untuk mencegah hal itu. Harus mengurangi akses terhadap media sosial agar tidak kecanduan, ujar dosen komunikasi Politeknik Negeri Samarinda Almasari Aksenta, dikutip dari Antara pada Minggu 27/11/2022. Hal itu disampaikannya dalam webinar bertema fenomena fear of missing out atau FOMO di tengah generasi muda di Pontianak, Kalimantan Barat, yang digelar Kementerian Komunikasi dan Informatika RI bersama Gerakan Nasional Literasi Digital. Siberkreasi. Almasari menjelaskan bahwa fenomena FOMO yang menghinggapi generasi muda di Indonesia adalah perasaan cemas, gelisah, dan takut kehilangan momen berharga yang dimiliki teman atau kelompok, sementara dia tidak terlibat di dalamnya. Semua dibutuhkan kesadaran diri yang disertai dengan komitmen tinggi, tuturnya. Sementara itu, Rektor Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Alma Mater Wartawan Surabaya atau STIKOSA AWS
Meithiana Indrasari menilai fenomena FOMO di Indonesia salah satunya datang dari banjirnya arus informasi akibat pesatnya penggunaan internet, termasuk dari media sosial. Aplikasi percakapan dan media sosial yang praktis dan cepat membuat seseorang bisa terhubung dengan orang lain tanpa harus bertatap muka. Banjirnya informasi dan ragam kemudahan komunikasi di media sosial turut berdampak negatif bagi seseorang. Salah satunya adalah selaku takut ketinggalan momen apabila tidak terekam dan terganggu dengan pencapaian orang lain, kata dia. Seperti yang dilansir Very Well Mind, perasaan FOMO ini dapat terjadi pada semua gender dan umur. Seseorang yang mengalami FOMO memiliki tingkat kepuasan hidup yang rendah karena terus membandingkan hidupnya dengan orang lain. Perasaan FOMO yang dibiarkan dapat memicu munculnya hal negatif seperti kelelahan, stres, depresi, bahkan masalah tidur. Perasaan ini mempengaruhi ketidakpuasan seseorang pada hidup mereka dan merasa apa yang telah dilakukan atau dimiliki seakan tidak pernah cukup. Selain itu, dapat memicu munculnya masalah finansial seperti yang disebutkan pada gejala di atas. Seseorang rela mengeluarkan biaya yang besar demi tetap up to date dan tidak ketinggalan zaman. Next slide. Kaitan antara subbab dan data masalah. Yang pertama ada pengaruh media sosial. Ilmu komunikasi dapat memeriksa bagaimana media sosial memainkan peran utama dalam memicu FOMO melalui penelitian komunikasi. Kita dapat memahami bagaimana posting, cerita, dan interaksi di platform media sosial dapat memperkuat perasaan FOMO. Yang kedua ada pemberitaan. Pendekatan ilmu komunikasi juga dapat melihat bagaimana pemberitaan di media massa dapat mempengaruhi FOMO. Berita tentang acara atau tren yang sedang populer bisa memicu keinginan untuk ikut serta, dan ilmu komunikasi bisa membantu menganalisis dampaknya. Yang ketiga ada komunikasi peer-to-peer. Studi komunikasi sosial dapat menggali bagaimana komunikasi antar pribadi dalam lingkaran sosial memainkan peran dalam menguatkan atau mengurangi FOMO. Bagaimana pesan-pesan antara teman-teman atau keluarga mempengaruhi perasaan ini bisa menjadi fokus penelitian. Yang keempat, ada strategi pengelolaan FOMO. Ilmu komunikasi juga dapat memberikan wawasan tentang strategi komunikasi yang dapat membantu individu mengelola FOMO. Ini mungkin termasuk praktik-praktik seperti meditasi, pengelolaan waktu, atau pembentukan keterampilan sosial. Next slide. Kesimpulan dan saran. Result yang pertama, pendekatan penelitian adalah strategi penting dalam memahami fenomena komunikasi dalam ilmu sosial. Terdapat 3 pendekatan utama dalam penelitian komunikasi, yaitu kualitatif, kuantitatif, dan metode campuran. Pendekatan kuantitatif berfokus pada pengumpulan data berbentuk angka dengan menggunakan instrumen tertentu untuk analisis. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi pengujian teori secara deduktif, pengendalian terhadap bias, dan kemampuan untuk melakukan generalisasi dan replikasi temuan. Result yang kedua ada pendekatan kuantitatif dalam penelitian komunikasi menggunakan strategi eksperimen yang melibatkan manipulasi variabel untuk mengevaluasi dampaknya. Selain itu, pendekatan ini juga menggunakan survei untuk memberikan deskripsi kuantitatif tentang tren dan opini populasi. Ada juga analisis konten yang memeriksa rekaman komunikasi manusia melalui berbagai media dan analisis meta yang menggabungkan hasil penelitian sebelumnya. Next. Saran. Penting bagi peneliti komunikasi untuk memilih pendekatan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Hal ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang karakteristik masing-masing pendekatan dan bagaimana dapat diterapkan secara efektif. Selain itu, penelitian juga harus mempertimbangkan media apa yang akan digunakan dalam penelitian, karena mereka yang tetap akan sangat mempengaruhi kualitas dan hasil penelitian. Next slide. Sekian presentasi dari kelompok pertemuan 7 kelas A. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.